Minimal Jadi dua. pengganti kerja. Ya bisa. Iya. Iya. Makanya perjalanan dari proses penyidikan sampai persidangan para legal harus tahu tidak semua yang dilaporkan di kepolisian berakhir di persidangan. Tidak semua yang menjadi terdakwa tersangka menjadi terpidana. Karena screeningnya ada di sini. Iya, boleh waktu ketika di polisi dihantam sama polisi ngaku. Di sini nggak bisa. Di sini harus jujur-jujurnya. Maka banyak terungkap kebohongan di sini. Bohongan waktu dia ditekan, waktu dia manipulasi dan itu bongkar sendiri. Ketika penuntutan ini lemah, penuntutan ini tidak kuat, hakim bisa membebaskan satu orang itu. Karena ada gini, lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Kalau persidangan ini ditahannya di mana? Apa? Ini bukan nama polisi lagi. Bukan. Jadi semenjak dia dioper ke jaksa, itu barang bukti, berkas sama tersangkanya dikirim ke jaksa. Namanya tahap 2. Setelah tahap 2, setelah proses administrasi selesai, tersangka dititip di lapas. Pas penuntutan tadi udah di jaksa gitu. Di lapas. Dari polisi dibawa ke jaksa, ditampung dulu setengah hari, baru pemberkasan selesai, dititip lagi ke jaksa. Ke lapas menunggu persidangan. Sampai di mana sampai itu? Sampai selesai persidangan. Jadi udah walaupun dia ini udah nggak bisa dibukin lagi sama polisi ya? Iya. Dia bisa mencabut berita acara pemeriksaan di sini. Waktu di BAP di polisi misalkan kakinya dijepit kursi, aku waktu di sini boleh. Saya cabut ya berita acara saya Pak, karena saya ditekan. Boleh. Mengundurkan diri Pak? Tidak, mencabut keterangan. BAP-nya dicabut. Cabut keterangan. Oh bayar tuh Pak. Mencabut itu artinya dia pernah mengatakan di dalam BAP diketik sama polisi kan, di persidangan dia bebas. Kalau berani dia ngomong saya cabut keterangan saya, tidak ada, tidak ada. Karena di persidangan ini harus sebebas-bebasnya. Tidak boleh. Yang cabutnya pas di persidangan Pak ya? Iya. Bukan yang pas di penuntutan. Tidak saat Bukan. kemarin minggu lalu Di persidangan. di BAP kan saksi itu bisa pada menjalankan atau baru menyatakan Iya. karena kaki Iya. Makanya fungsi dari pengacara di sini membela. Ini mengorek keterangan saksi. Ini boleh terdakwa, boleh jaksa menghadirkan saksi. Kita korek bagaimana keterangan saksi ini malah meringankan. Gitu. Yang terjadi, saksi dihubungkan oleh pihak mereka. Ternyata menguntungkan kita. Terjadi, Pak. Bisa. memang bisa Pak saksi Dan itu saksi meringankan boleh dihadirkan. Kalau jaksa, polisi kan menghadirkan saksi memberatkan. Hakim memerintahkan, ada cat itu bahasa hukumnya saksi meringankan. Ada hakim waktu di penyidikan kenapa nggak diperiksa? Nggak boleh sama penyidik. Atau waktu itu orangnya belum datang misalnya, ini contoh aja. Tiba-tiba pas sidang orangnya bisa datang. Nah, ini bersaksi untuk meringankan terdakwa, bisa memberikan pembelaan. tapi itu bisa ditolak nggak Pak saksi? Bisa, Di persidangan. bisa. Kehadiran saksi di ruang sidang itu terserah kita, terserah jaksa, terserah penuntut umum ya, jaksa, terserah pengacara. Hakim yang akan menentukan. Kalau pengacara menghadirkan saksi yang kira-kira memberatkan, kita tidak bisa protes. Ini saksi nggak benar, yang mulia. Tolong dikeluarkan. Bisa saat itu hakim mengeluarkan si saksi, bisa juga tetap diperiksa, tapi dengan catatan bahwa saksi ini pernah ditolak oleh terdakwa. Saksi saya juga pernah ditolak oleh jaksa, tapi jaksa tetap periksa. Tapi ada catatan bahwa saksi dari
terdakwa ditolak oleh jaksa penuntut umum. Gitu. Karena kalau saksi dari luar kota datang, sudah hadir, sudah siap, hakim kan melihat kebijaksanaannya. Kalau dia ditolak, sia-sia datang kemari. Kalaupun keterangan itu tidak menjadi bukti kunci, keterangan dari kunci dari proses hukum yang ada, minimal jadi petunjuk. Ya, petunjuk. Jadi keterangan itu ada keterangan kunci dan keterangan petunjuk. Itu sesuai nggak, makanya hakim memutuskan terdakwa bersalah seperti itu. Kalau ternyata di persidangan saksinya meringankan, buktinya lemah, terus kemudian keterangannya dari terdakwa ini meyakinkan hakim, maka keterangan terdakwa dipertimbangkan. Ya. Ya, jadi saksi itu berdasarkan pasal 184 KUHP itu